Perkenalkan, nama saya Novia Safitri, NIM 20291. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya. Nah, untuk aplikasi yang saya pilih itu saya membuat aplikasi Uangku. Tujuan saya membuat aplikasi ini agar saya bisa memanajemen keuangan saya sendiri. Contohnya kayak saya mau belanja atau saya mau nabung itu teratur, jadi saya tidak boros. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu di sini saya akan menjelaskan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa memanajemen uang kita. Udah nyari yang kayak umum itu ada yang selalu masak kan. Jadi kayak ya paling cuma bikin trik jadinya nggak usah tugas berat gitu yang gas lagi. Oke, sekarang kita coba ke input pemasukan lagi. Pemasukannya itu tanggalnya tetap sama, tanggal sekarang. Keterangan yang masuk ya 200.000. Oh, keterangan uang jajan dan nominalnya itu 300.000. Terus simpan. Nah, datanya itu akan masuk ke laporan pemasukan ini. Kalau untuk pengeluaran sendiri, pengeluaran itu sama juga. Kita ke menu pengeluaran, tanggal sekarang, keterangannya itu mendaki. Nominalnya 100. Nah, data pengeluaran ini akan tersimpan ke laporan. Jadi di sini otomatis pengeluaran itu akan dicatat di sini. Oke, mungkin itu aja demo aplikasi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu kita akan membuat tabel yang bernama Uangku. Uangku, laporan. Isinya ada ID, user ID, kategori ID, amount, ini varchar, oh desimal, sorry Pak, udah pede lagi. Ada deskripsinya, sebentar lagi juga selesai. Setelah deskripsi ada thread add. Untuk anunya kita pakai times
map, terus datanya kita pakai date time. Untuk oke, sekarang kita akan yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database-nya. Untuk membuat database-nya sendiri cukup klik kanan di sini, create new database. Untuk nama database-nya sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Berhubung nama aplikasi saya Uangku, jadi di sini saya akan memberi nama Uangku. Oke. Setelah database-nya berhasil dibuat, di sini kita akan membuat 3 tabel, yaitu user, kategori, sama laporan. Jadi untuk membuat database-nya klik kanan di sini, new table. Untuk nama tabelnya yang pertama user, untuk di sini isi dari tabelnya itu ada ID ini INT, ada kemudian ini nampil ada Rizky ya, UID, Firebase, varchar. Ada email, varchar juga, dan password, dan foto URL. Untuk ID-nya jangan lupa auto increment. Oke, dan jadikan dia primary key. Setelah itu save. Tabel selanjutnya itu kategori. Nama tabelnya kategori. Untuk isinya ada ID, nama, ada type ini yang unknown. Setelah type ada icon ini varchar. Setelah itu save. Tabel selanjutnya ada laporan. Di laporan ini, tunggu, di kategori jangan lupa. Di sini jangan lupa auto increment. Jadikan dia primary key. Tabel ketiga itu laporan. Untuk nama tabelnya, untuk isinya itu ada ID,
Setelah itu user ID kategori. User ID ini kita juga pakai int. Terus ada juga kategori ID. Untuk membuat projectnya di sini, Ctrl ini, create project, application, select foldernya, terus beri nama uangku. Setelah kita masuk ke setelah kita membuka projectnya, kita langsung ke list, dan di sini kita buat beberapa folder lagi. Kita akan buat folder list datanya, modelnya, teksnya, servisnya, widgetnya juga. Untuk foldernya itu bisa kita klik simbol ini, terus tuliskan blog, enter, buat folder lagi, terus kita buat folder lagi, namanya itu list data, buat folder lagi models, buat folder lagi widget. Nah, di dalam folder-folder ini kita akan membuat beberapa file-file lagi. Nah, setelah kita buat folder-foldernya, nah di dalam folder-folder ini kita akan membuat file-file lagi. Di blog ini kita akan membuat nah, setelah kita buat foldernya, sekarang dalam folder ini kita akan membuat folder lagi. Di sini kita akan membuat 3 folder lagi, yaitu
Nah, di sini kita akan membuat di dalam folder blog ini kita akan membuat 3 folder lagi, yaitu autentikasinya, kategori, sama laporan. Kamu mau saraninnya ya kuning kan tadi? Yang namanya itu yang warna kuning-kuningan. Ya itu, nggak warna hijau dia jadinya. Warna merah kan? Warna merah. Ini buat dibikin nasi goreng. Siapkan untuk makan. Bentar. Pertama saya akan menjelaskan mengenai folder utamanya. Nah, di sini folder utamanya itu ada folder lib, main, screen, models, providers, sama service. Nah, untuk lib ini sendiri adalah folder yang paling penting dalam project Flutter, adalah folder lib. Di sini seluruh kode utama aplikasi ditulis. Jadi kayak di folder lib ini loh kita menulis semua kode utama dari projectnya kita, mulai dari tampilannya nanti mau seperti apa, logikanya seperti apa, hingga pengelolaan datanya. Itu untuk di folder lib. Nah, kalau untuk di main Dart ini itu sejajar dengan file lib-nya itu. Jadi file main Dart ini merupakan entry point atau titik awal aplikasi. Jadi bagaimana aplikasi kita ke depannya itu nanti akan ditentukan oleh file si main ini. Saat aplikasi dijalankan, Flutter pertama kali mengeksekusi file main Dart ini melalui fungsi run app. Di dalamnya juga biasanya terdapat konfigurasi tema dan routing aplikasi. Itu untuk file main Dart. Untuk screen-nya di sini itu adalah folder yang berisi halaman-halaman utama aplikasi yang langsung dilihat oleh pengguna. Jadi nanti halaman-halaman utamanya itu kita akan coding di folder screen ini. Gimana tampilan-tampilan aplikasi kita dan segala macam itu kita mengodingnya di folder screen ini. Contohnya itu pada aplikasi ini terdapat file checkout screen.dart yang menampilkan halaman checkout. Nah, untuk modelsnya ini folder models ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data. Contohnya address model.dart yang mempresentasikan data alamat agar pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Nah, untuk provider ini adalah folder provider yang digunakan untuk mengelola state aplikasi. Sebagai contohnya itu ada di cardprovider.dart. Dia ini bertugas untuk mengelola data keranjang belanjaan agar dapat diakses dan diperbarui dari berbagai halaman. Itu untuk fungsi folder providernya. Nah, untuk service-nya ini folder service berisikan logika bisnis sebagai pengelolaan data atau komunikasi dengan API dan database.
Folded ini membantu memisahkan logika dari tampilannya agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Sekarang kita lanjut ke penjelasan kode-kode yang ada di dalamnya. Ini yang pertama itu ada import library. Import library ini adalah barisan yang digunakan untuk mengimport library Dart Convert yang berfungsi untuk melakukan konversi data Jones menjadi objek Dart dan sebaliknya. Untuk fungsi help Jones ini adalah list object, jadi dia itu akan melist objek apa saja yang akan ditampilkan, seperti list alamat, address, terus ada setelah alamat ini ada nama. Terus fungsi ini merupakan helper function yang digunakan untuk mengubah data Jones berdasarkan string menjadi list objek alamat. Pertama, Jones decoding menjadi map, lalu diambil bagian data, kemudian setiap item di dalamnya dikonversikan menjadi objek alamat menggunakan metode fromJoes. Untuk kelas alamat merupakan representasi atau model dari data alamat pada aplikasi ini. Nah, untuk atributnya ini ada beberapa, ada final int alamat, ID pengguna, final labelnya, final string nama penerimanya, dan lain sebagainya. Atribut-atribut ini mendeskripsikan struktur data alamat, seperti ID alamat, nama penerima, nomor telepon, hingga kode pos. Semua atribut dibuat final agar nilainya tidak bisa diubah setelah objek dibuat, sehingga data lebih aman dan konsisten. Konstruktor ini juga digunakan untuk membuat objek alamat dan memastikan seluruh data wajib diisi menggunakan keyword. Untuk property constructor Jones-nya, ini adalah factory constructor yang ini digunakan untuk mengkonversi data Jones menjadi objek alamat. Untuk parsing data dengan aman, ini kita menggunakan ID alamat. Pada bagian ini saya menggunakan int treeparse agar proses parsing lebih aman. Jika data yang sesuai atau bernilai 0, maka secara otomatis akan diisi dengan nilai default yaitu 0, sehingga mencegah error pada aplikasi. Untuk import library-nya ini adalah ini saya pakai buat ini untuk Flutter mengerti Jones, karena data dari backend itu datanya masih teks, jadi harus diterjemahkan dulu. Library Dart Convert ini saya gunakan untuk parsing data Jones dari backend ke dalam bentuk objek Dart. Untuk fungsi help Jones ke list kategori ini, bagian ini ditugaskan untuk mengubah data mentahan dari server jadi banyak kategori yang siap dipakai. Jones-nya dibuka dulu, diambil isinya, lalu satu-satu diubah jadi kategori. Fungsi ini saya buat supaya parsing Jones ke list kategori lebih rapi dan tidak diulang-ulang di banyak file. Untuk deklarasi kelas kategorinya, ini cetakan kategori. Kalau mau bikin kategori harus mengikuti bentuk ini. Jadi kayak kelas kategori ini mempresentasikan satu entitas kategori dalam aplikasi. Untuk properti atribut, final int in di kategori final string name
dan final string slang. Ini setiap kategori punya nomor, punya nama, sama punya kode. Jadi ID kategori sebagai identitas unik, nama untuk tampilan, dan slung biasanya untuk routing atau URL. Nah, saya buat final supaya datanya nggak berubah-ubah setelah dibuat. Untuk konstruktornya ini kan di sini saya pakai request this in ID kategori. Nah, kalau mau bikin kategori datanya harus lengkap, nggak boleh setengah-setengah. Jadi konstruktor ini memastikan setiap objek kategori dibuat dengan kondisi data lengkap. Untuk vector constructor from JOS, ini mesin penerjemah dari bahasa server ke bahasa Flutter. Jadi kayak vector constructor ini digunakan untuk mengkonversi data JONS menjadi objek kategori. Nah, selanjutnya itu ada parsing ID dengan aman. ID kategori INT segala macam ini. Kalau server mengirim angka aneh atau kosong, aplikasi nggak langsung ngasih error. Saya kasih angka 0 biar aman gitu. Saya menggunakan INT tripper agar aplikasi tetap stabil jika data dari backend tidak sesuai. Untuk mapping data stringnya, ini kan ada nama JONS, nama string. Nah, nama dan slung diambil. Ini nama dan slungnya tinggal diambil langsung dari server. Nah, field strings saya mapping sesuai dengan key JONS dari API. Nah, dengan model ini data kategori dari backend bisa langsung saya gunakan di UI, UX tanpa parsing manual. Jadi kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Untuk gambaran besarnya ini, model ini saya gunakan untuk menampung detail langkah satu persatu, mulai dari data pesan, alamat, pengiriman, sampai data proses di dalamnya. Di sini kan ada model utama, itu ada order detail model. Nah, ini tuh adalah kotak besar, di dalamnya ada semua isi pesan. Jadi kayak order detail model adalah model utama yang mempresentasikan detail satu pesanan secara lengkap. Untuk data header pesanannya, ini identitas pesanan, nomornya berapa, totalnya berapa, statusnya itu berapa. Jadi bagian ini berisi informasi utama pesanan seperti invoice, total pembayaran, ongkir, status pesanan, dan segala macam. Lalu selanjutnya itu ada data alamat pengiriman. Ini di sini seperti tadi ada final string, nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim, alamat penerima. Nah, ini adalah alamat rumah yang akan kita kirimkan barangnya. Jadi kayak folder ini digunakan untuk menampilkan informasi alamat pengiriman secara lengkap. Untuk list item produknya, ini adalah daftar barang yang dibeli. Bisa satu, bisa banyak. Jadi setiap pesanan memiliki daftar item produk yang dipresentasikan oleh submodel. Untuk konstruktornya, kalau mau bikin pesanan datanya harus lengkap, nggak boleh ada yang kosong. Konstruktor ini memastikan objek pesanan dibuat dalam kondisi yang lengkap. Terus selanjutnya ada factory from JOS. Nah, ini tuh bagian pentingnya nih teman-teman. Ini itu penerjemahan dari bahasa server ke bahasa Flutter. Factory constructor ini bertugas mengkonversi response JONS dari backend menjadi objek. Terus selanjutnya ada parsing list item produk. Nah, di sini tuh ada barangnya itu, ini kan ada var items, terus ada item list. Nah, barang yang saya ambil, ini tuh umpama itu barangnya saya ambil satu-satu, lalu saya masukin ke kotak kecil. Nah, list item dari JONS diparsing terlebih dahulu menjadi list order item agar lebih terstruktur. Nah, selanjutnya itu
Ada passing data pesanan. Nah, ini kan ada ID pesanan INT, 3 parts, Jones, ID pesanan. Nah, kalau datanya aneh atau kosong, saya kasih angka 0 biar aman. Nah, saya menggunakan passing aman agar aplikasi tidak error jika ada data dari backend tidak valid. Untuk parsing tanggal ini dari server, saya ubah menjadi format tanggal Flutter. Tanggal di parsing ke datetime agar mudah diolah dan diformat di UI UX. Untuk default volume alamat anti error, ini kalau alamatnya nggak ada, aplikasinya tetap jalan. Kalau data alamat berasal dari left joins, saya beri default value untuk menghindari null. Terus kemudian ada submodel. Submodel ini adalah kotak kecil yang bisa muat satu barang. Order item ini mempresentasikan satu produk ke produk yang di dalam pesanan. Kemudian ada property item. Ini barangnya beli berapa, harganya berapa, namanya apa. Nah, inilah fungsi dari kode ini. Nah, property ini menyiapkan informasi detail produk saat transaksi terjadi. Barang kecil juga punya penerjemahan sendiri. Factory ini memetakan Jones item produk menjadi objek Flutter. Dengan pemisahan model utama dan submodel seperti ini, struktur data menjadi rapi, scalable, dan mudah dikembangkan ke depannya. Selanjutnya itu model kita masuk ke import. Model ini saya gunakan untuk menampilkan riwayat pesanan pengguna, jadi isinya ringkasan tapi tetap informatif. Di sini ada import Dart Convert. Ini adalah alat buat menjamin data di server. Saya menggunakan Dart Convert untuk melakukan decoding Jones dari backhand. Terus ada hyper function JOS, list order history. Nah, kode ini itu untuk menjelaskan data dari server itu datangnya rame-rame. Jadi saya ubah jadi daftar pesanan. Helper function ini saya buat agar parsing list riwayat pesanan lebih rapi dan konsisten. Dengan hyper ini, parsing tidak perlu diulangi di berbagai file. Untuk class order history, ini adalah cetakan satu pesanan di riwayatnya. Jadi class order history itu merepresentasikan satu data pesanan dari riwayat pengguna. Terus ada properti utamanya, di sini itu ringkasan pesanan. Nomornya berapa, totalnya berapa, statusnya berapa, dan tanggalnya berapa. Properti ini berisi informasi inti yang ditampilkan pada halaman riwayat pesanan. Saya menggunakan datetime ini supaya tanggal bisa diformat dengan mudah di UI UX. Terus selanjutnya itu ada konstruktornya. Ini itu kalau mau bikin data pesanan semuanya harus ada. Nah, untuk konvektor ini memastikan setiap objek riwayat pesanan memiliki data lengkap. Nah, kemudian ada factory from JOS. Ini adalah penerjemahan dari server ke aplikasi. Factory constructor ini mengubah data Jones menjadi objek. Terus ada parsing aman angka. Kalau datanya rusak atau kosong, aplikasi tetap aman. Saya menggunakan parsing ini agar mencegah error akibat data yang tidak valid. Itulah fungsi dari ID pesanan ini, INT3. Fungsi dari kode inilah. Nah, untuk parsing tanggal, di sini kan ada kode nih, datetime.parseNjones. Nah, ini tuh
kayak tanggal dari server saya ubah menjadi tanggal Flutter. String tanggal dari backhand saya konversi menjadi objek datetime agar mudah diolah. Model ini saya buat sederhana karena hanya digunakan untuk menampilkan riwayat pesanan, bukan detail lengkapnya. Untuk deklarasi kelasnya itu, ini cetakan satu produk. Produk detail ada model yang merepresentasikan detail lengkap suatu produk. Nah, untuk produknya ini punya nomor, punya nama, punya kode. Properti ini digunakan sebagai identitas produk, baik untuk tampilan maupun routing. Oke, sekarang kita lanjut ke deklarasi kelas. Kelas produk detail ini itu cetakan satu produk. Jadi produk detail ini adalah model yang merepresentasikan detail lengkap suatu produk. Nah, selanjutnya itu ada final int, final name, final slug. Ini produk ini punya nomor, punya nama, dan punya kode. Produk ini digunakan sebagai identitas produk baik untuk tampilan maupun routing. Nah, ini ada final string deskripsi. Kalau ada ceritanya, ceritanya ditampilkan. Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Deskripsi ini bersifat opsional, karena tidak semua produk itu memiliki deskripsi. Lanjut ada final double harga, final int stock. Ini adalah harga sama jumlah barangnya. Field ini digunakan untuk kebutuhan transaksi dan ketersediaan produk. Kemudian ada berat produk. Ini kan ada final int berat gram. Nah, ini tuh berat barangnya. Berat barangnya, biar ongkirnya bisa dihitung. Berat barangnya digunakan untuk perhitungan ongkir kiriman. Untuk final string nama kategori, ini tuh barang ini masuk kategori apa. Jadi kategorinya itu digunakan untuk pengelompokan produk. Kemudian ada daftar gambar produk, final list string daftar gambar. Jadi satu produk bisa punya banyak foto. Jadi daftar gambar ini disimpan dalam bentuk list agar bisa ditampilkan sebagai course di UI UX. Kemudian ada konstruktor. Ini tuh kalau mau bikin produk, datanya tuh harus lengkap. Konstruktor memastikan objek produk detail dibuat dengan data yang valid. Untuk factory-nya itu mesin penerjemah dari service ke aplikasi. Factory constructor ini tuh bertugas mengonversi data Jones sebagai objek produk detailnya. Untuk parsing aman data angka itu kalau server ngirim data aneh, aplikasinya itu tetap tenang. Parsing aman digunakan untuk menjaga kestabilan aplikasi. Kemudian ada parsing list gambar. Ini itu kan ada daftar gambar, list string from. Ini tuh foto-fotonya itu saya kumpulkan menjadi satu dalam satu daftar. Jadi list gambar dari Jones saya konversi menjadi list string agar bisa langsung digunakan di UI UX. Jadi kayak model ini tuh saya buat lengkap karena digunakan di dalam detail produk yang menampilkan semua informasi produk. Kemudian dia ada import Jones, itu dipakai supaya Flutter bisa membaca teks Jones, library bawaan dari Dart untuk encode dan decode Jones. Kemudian ada helper function aplikasi list produk. Jadi kayak list produknya itu untuk menerima Jones bentuk string, ambil bagian data atau ubah tiap item produknya.
Kemudian adalah ubah string ke map, data ini tuh ambil array produk, terus map app ini itu looping tiap item, terus ada produk dot from JOSX ini untuk ubah map ke objek. Jadi hasil akhirnya itu adalah list produk. Kemudian ada kelas produk. Ini tuh cetakan data produk. Ini kan ada gambar utama. Nah, dia tuh boleh kosong. Terus ada data tidak bisa diubah. Nah, itu final. Nah, kemudian ada string. String itu adalah null label atau alamat kalau data kosong. Kemudian kita ke constructor. Ini itu dipakai saat bikin objek produk. Datanya itu penting wajib diisi. Kemudian ada required, itu wajib ada. Terus gambar utama itu optional, tidak required. Kemudian ada factory from Jones. Bagian ini tuh paling penting karena ini tuh pintu masuk dari API ini. Jadi kayak maps Jones objek produk. Factory ini cocok untuk parsing data. Kemudian ada main string Dart, itu fungsi utamanya itu ini adalah otak navigasi. Dia yang mengatur kita lagi ada di halaman apa. Terus main screen Dart ini itu bertugas sebagai controller navigator utama. Biasanya menggunakan bottom navigator bar. Nah, untuk kode ini int, select, index, final list, widget, page, homepage, segala macam ini itu sekarang ini aku lagi di halaman, jadi kayak sekarang ini kita lagi di halaman mana gitu. Jadi inilah fungsi dari kode ini. Untuk pagesnya ini itulah daftar halaman yang boleh ditampilkan. Jadi kita bisa memilih halaman mana yang bisa kita tampilkan. Untuk home screen Dart itu adalah halaman panjangnya tempat produk itu dipamerin. Jadi kayak nanti produk-produknya itu akan kita pamerin di halaman awalnya. Itu menampilkan data dari API dan menjadi pusat navigasi ke detail produk. Nah, kalau kode ini kayak Flutter build, Flutter product service, get product, ini itu kalau datanya belum datang. Nah, kita tuh nunggu. Kalau udah datang langsung ditampilkan. Nah, untuk login screen Dart itu fungsinya ini tempat user kenalan dulu mengenai autentikasi dan validasi input sebelum mengakses aplikasi. Kemudian ada text editor, email controller. Ini tuh tempat barang dikumpulkan sebelum dibeli. Jadi menampilkan stake ranjang dan total harganya. Kemudian di kode list serve build ini itu barangnya banyak. Nah, tapi kita bisa tampilkan satu-satu. Jadi itulah fungsi dari kode ini. Nah, untuk check out screen Dart ini tuh untuk momen serius. Jadi beli nggak si pelanggannya kita ini? Jadi kita ngatur program itu di sini apakah si pembeli ini jadi beli atau enggak. Kemudian menggabungkan alamat si pembeli ini, ongkir dan total harga sebelum order diterima. Nah, untuk kode ini 11 time bottom itu tombol pencetnya, jadi kayak pesanan dikirim. Nah, itulah gunanya kode ini di aplikasinya kita. Terus ada order detail screen Dart. Nah, fungsinya ini untuk kalau pesanan sudah jadi akan dicariin, dicerita. Kalau pesanan sudah jadi, nah pesanan itu akan langsung disiapkan. Nah, kemudian menampilkan detail pesanan berdasarkan ID-nya. Nah, kalau untuk kode ini Flutter build order detail ini untuk mengambil data, tunggu dan tampilkan. Fungsinya ini itu sebagai album keterangan belanja.
menampilkan list riwayat pesanan user. Kemudian ada account screen dart. Ini adalah halaman kayak istilahnya itu halaman kita sendiri, menampilkan data, akun, dan aksi logout. Jadi kayak kode ini tuh untuk mengatur nanti kita loginnya gimana, logoutnya gimana gitu. Jadi selanjutnya placeholder screen dart ini fungsinya ini kayak contohnya itu ini tuh masih kosong tapi disimpan gitu loh. Digunakan sebagai dump screen agar struktur aplikasi tetap konsisten. Selalu masak kan. Jadi kayak ya paling cuma bikin listrik jadinya nggak usah kerja tugas berat gitu nyari gas lagi. Oke, sekarang kita coba ke input pemasukan lagi. Pemasukannya itu tanggalnya tetap sama, tanggal sekarang. Keterangan yang masuk ya 200.000. Oh, keterangan uang jajan dan nominalnya itu 300.000. Terus simpan. Nah, datanya itu akan masuk ke laporan pemasukan ini. Kalau untuk pengeluaran sendiri, pengeluaran itu sama juga. Kita ke menu pengeluaran, tanggal sekarang, keterangannya itu mendaki. Nominalnya 100. Nah, data pengeluaran ini akan tersimpan ke laporan. Jadi di sini otomatis pengeluaran itu akan dicatat di sini. Oke, mungkin itu aja demo aplikasi yang saya buat. Sekian, terima kasih.